Nah, Ibu hanya ingin berpesan ke kalian karena cuacanya ini setiap hari ini kan tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, bahkan ini berhari-hari hujan. Ibu mengingatkan supaya kalian itu untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini maksud saya, untuk Mas Septa silahkan dipimpin berdoa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ibu mau bertanya sesuatu ke kalian. Ibu mau bertanya ya, bagaimana usaha yang kalian lakukan untuk memperoleh atau mewujudkan cita-cita kalian? Atau misal seperti ini wes, apa tujuan kalian hari ini ke sekolah? Belajar tepat sekali. Karena kalian punya cita-cita, kalian punya tujuan hidup, tentunya kalian harus belajar. Salah satu usaha yang bisa kalian lakukan yaitu dengan datang ke sekolah, bertemu dengan guru untuk menerima pembelajaran seperti itu ya. Ibu mau tanya lagi, apakah kalian di sini itu memiliki mungkin Bapak? Mbak, gambarnya tidak kelihatan. Gambar kelas. Oh, gini, ngapunten Bapak. Mbak, kok sing tampil kok malah PPT yo? Assalamualaikum Bapak. Mungkin panjenengan bisa mengajarnya dengan belajar. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan PowerPoint. Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Mohon dicermati ya. Untuk kompetensi dasar tentang menganalisis proses masuk dan perkembangan bangsa penjajahan bangsa Eropa. Ada bangsa Portugis, ada bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme, menentukan faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Lewat. Anak-anak, ini gambar apa? Apa? Rempah-rempah. Ada gambar apa saja ini? Kepala dan merica. Ya, tepat sekali, ada gambar cengkeh, pala dan merica.
kira-kira apa sih fungsi dari rempah-rempah ini? Sebagai apa? Biasanya ibu kalian menggunakannya sebagai apa? Sebagai bumbu masakan. Nah, udah ya. Sekarang ini tadi kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, apa kaitannya dengan rempah-rempah? Ini nanti yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu tentang apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Ada yang bisa membantu Ibu? Apa itu kolonialisme? Mas Eta, silahkan dibaca apa kolonialisme? Kolonialisme adalah penguasaan oleh negara yang kuat militer alutsista terhadap negara lain yang lebih lemah SDM, teknologi dan lain-lain dengan tujuan memperluas wilayah. Ya, terima kasih Mas Eta. Tepuk tangan untuk Mas Eta. Ya, selanjutnya untuk imperialisme. Imperialisme merupakan suatu pandangan politik oleh negara yang memiliki tujuan untuk mengendalikan negara lain, untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Jadi, pada dasarnya prinsip kolonialisme dan imperialisme itu saling berhubungan, karena setiap negara-negara yang melakukan kolonialisme itu pasti mempraktikkan yang namanya imperialisme. Sudah dipahami ya? Ya. Selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan tentang faktor pendorong pelayaran samudra. Faktor pendorong pelayaran samudra itu yang pertama ada kisah perjalanan dari Marco Polo, tepatnya tahun 1254 hingga tahun 1324. Nah, Marco Polo ini menulis sebuah buku yang menceritakan bahwa di tempat lain seperti di Eropa itu ada tempat yang dapat ada tempat tropis yang sangat indah seperti itu. Jadi bangsa-bangsa Barat itu ingin membuktikan benarkah yang ditulis oleh Marco Polo ini. Yang kedua ada jatuhnya kota Konstantinopel. Ada yang tahu kota Konstantinopel di mana? Tidak tahu ya? Kota Konstantinopel itu terletak di Turki sekarang. Nah, kota Konstantinopel ini dulunya itu diduduki oleh Kekaisaran Romawi. Namun pada tahun 1453 itu dikalahkan oleh Kesultanan Turki Utsmani. Seperti itu. Nah, Konstantinopel ini beragama Kristen, sedangkan Turki Utsmani beragama Islam. Mereka perang, Konstantinopel kalah, otomatis kota Konstantinopel itu diduduki oleh agama Islam. Ya. Untuk selanjutnya munculnya teori Kopernikus. Teori Kopernikus ini menjelaskan bahwa bumi ini berbentuk bulat, tidak kotak, tidak datar seperti itu, jadi bulat. Jadi nanti ketika berlayar kan bisa lihat seperti ini ya, terus dimulai dari atas terus kan tidak jatuh, bisa mengitari bulatan itu tadi. Terus yang keempat ada prinsip 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Untuk gold itu prinsip mencari kekayaan. Jadi mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dari negara yang dijajah. Untuk glory otomatis mengikuti, ketika kita semakin kaya pasti kekuasaan kita itu semakin kuat. Itulah yang terakhir itu ada gospel. Gospel itu adalah penyebaran agama Nasrani. Seperti itu ya. Oke. Nah,
ada tampilan. Terlihat atau tidak? Terlihat ya, meskipun samar-samar. Mari mengamati. Di sini saya sudah menampilkan tentang urutan dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama ada bangsa apa? Mbak, ada bangsa apa? Ada bangsa Portugis. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Yang ketiga ada bangsa Belanda. Dan yang keempat ada bangsa Inggris. Nah, sekarang ayo kita berkelompok. Berhubung kalian sudah duduk di tempat duduk masing-masing, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya, Ibu akan membagi tugas ke kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang kedatangan bangsa Portugis. Ya. Untuk kelompok 2 membahas tentang kedatangan bangsa Spanyol. Kelompok 3 membahas tentang kedatangan bangsa Belanda. Dan kelompok 4 akan membahas tentang kedatangan bangsa Inggris. Seperti itu. Silahkan sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, 3 ya. Ini kelompok 2 dan kelompok 4. Nanti itu silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Ayo silakan ditulis. Ayo dimulai ditulis nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Tulis ya. Sudah ditulis ya. Selanjutnya di sini kan di LKPD ini sudah ada tentang langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, tuliskan masalah pada lembar masalah. Jadi silakan ditulis untuk kelompok 1, masalahnya silakan ditulis di sini tentang bagaimana proses kedatangan bangsa Portugis. Begitupun dengan kelompok yang lain. Untuk kelompok 2 silakan ditulis di sini tentang kedatangan bangsa Spanyol. Ya, silakan ditulis, Dok. Kelompok 3 juga seperti itu. Silakan ditulis. Kelompok 4 ya, silakan ditulis ya. Itu. Silakan lihat di PowerPoint, silakan ditulis di situ masalahnya. Di sini ya. Sudah ditulis masalahnya? Sudah. Silakan ditulis masalahnya. Tentang apa tadi? Proses kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Ya, ini tentang kedatangan bangsa Barat ya. Ini kan ada kedatangan bangsa Portugis ya. Dan setelah kalian menulis masalahnya, silakan dilanjut untuk mencari referensi untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Silakan. Untuk kelompok 2 apa tadi masalahnya? Bangsa Spanyol ya. Ini sudah kan? Silahkan dicari ini juga.
juga bisa dibuka bukunya. Bagaimana kelompok 4 sudah ditulis masalahnya? Sudah ya. Terus silahkan dicari referensinya. Tentang kedatangan bangsa Inggris. Ayo gila Indo, semangat. Kita belajar sejarah itu sebenarnya bukan hanya belajar tentang masa lalu anak-anak ya, tapi dari kisah sejarah itu pasti memiliki kisah, memiliki cerita yang dapat menginspirasi hidup kita, dapat kita jadikan pelajaran pada diri hidup kita itu untuk kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Bagaimana kelompok 3? Dipimpin oleh siapa itu tadi? Lanjut dok. Nah, ini kan bisa cari negara bangsa apa tadi? Belanda itu sumbernya banyak banget loh. Soalnya memang Belanda itu kan yang paling lama di Indonesia, jadi sumbernya banyak banget. Dimulai dari tahun 1595 hingga 1942. Kelompok 1, ya bagus sekali kerjasamanya. Bagaimana yang lain kok diam saja? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Ada yang bingung? Bisa ya mengerjakan? Kalian bisa loh browsing di internet, tapi tetap harus menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Karena apa? Kalian kan di sini latihan menjadi seorang ilmuwan. Kalau ilmuwan itu kan segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika kalian browsing mencari sumber jawaban dari tugas kalian, itu kalian bisa browsing dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kalau sejarah itu biasanya saya menyarankan kalian menggunakan ini historia.id, terus tirto.id, atau kalian bisa akses Jalur Rempah RI. Jalur Rempah RI ini ada akun YouTube-nya. Kalian kan yang suka nonton YouTube itu akses di situ, bisa juga di websitenya. Nah, Jalur Rempah RI ini banyak sekali membahas tentang bagaimana proses dari kedatangan bangsa Barat, terus bagaimana rempah-rempah itu menjadi primadona yang menjadikan bangsa kita Nusantara itu menjadi negara yang digandrungi oleh negara-negara lain di dunia. Ada yang sudah selesai? Kelompok yang 2 sudah. Kelompok 3 masih proses. Kelompok 4 bagaimana? Sudah.
kita menunggu kelompok 3 dulu ya. Nah, nanti setelah kalian menemukan jawaban, dilanjutkan dengan presentasi setiap kelompok. Kira-kira dari masing-masing kelompok sudah ada wakilnya? Sudah menyiapkan wakil untuk presentasi? Sudah. Ya. Kita tunggu dulu untuk kelompok 3 menyelesaikan tugasnya. Ya. Untuk presentasinya bagaimana? Di depan kelas apa di sini? Di sini saja ya. Ya. Oke. Sudah ya? Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi. Yang pertama ada kelompok 1 dulu ya. Ya, silahkan perwakilan dari kelompok 1 dimulai presentasinya di sini. Ya. Baik, saya akan mempresentasikan Dan teman-temannya. Terus memperhatikan ada pesanan dok, ada pesanan dihargai temannya. Ya, silahkan. berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, latar belakang datangnya bangsa Portugis ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Bangsa Portugis datang ke Indonesia di bawah komando Alfonso de Albuquerque tahun 1511 dan mendarat di Pelabuhan Malaka, lalu melanjutkan pelayaran ke Maluku pada tahun 1512 dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Sudah. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1? Saya buku dari kelompok Oh, silahkan. Mengapa Portugis mendarat di Malaka? Karena Malaka merupakan pelabuhan terbesar dan terkenal di kala itu sehingga Portugis mendarat di Malaka. Selain itu, letak Malaka berada di jalan perdagangan internasional. Ya, jadi seperti itu ya pertanyaan dari kelompok 2 tadi kan, mengapa bangsa Portugis itu lebih memilih mendarat di Malaka? Karena apa? Malaka itu merupakan pelabuhan yang sangat besar ketika itu dan memang letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan internasional. Pada masa itu kan yang menjadi pusat perdagangan itu kalau di Asia ada Tiongkok. Jadi Malaka itu ketika ada pedagang dari wilayah barat maupun wilayah timur itu pasti melewati Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka itu ada pelabuhan Malaka. Seperti itu. Bagaimana untuk kelompok lain sudah jelas? Ya. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan dipresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia tepatnya di Maluku pada tahun 1521 dengan tujuan mencari rempah-rempah. Sebelum sampai di Maluku, mendarat di Filipina. Armada pelayaran samudra bangsa Spanyol dipimpin oleh pelaut bernama Sebastian Elcano. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah jelas presentasi dari kelompok 2? Ya, oke. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Ada ke teman-temannya ya Mbak? Saya Bu dari kelompok 3. Ya, Ekspedisi pertama bangsa Belanda ke Indonesia yang pertama tahun 1595 dipimpin oleh
oleh Cornelis de Houtman, namun mengalami kegagalan karena mendapat penolakan dari Kesultanan Banten. Pada ekspedisi kedua pada tahun 1596 disambut baik oleh Kesultanan Banten dan berhasil menjalin perjanjian dagang dengan Banten. Ekspedisi ini dipimpin oleh J.C. Vanek. Kemudian pada tahun 1599 melakukan pelayaran ke wilayah Maluku, tepatnya di Ambon. Sudah? Bagaimana? Apakah sudah jelas presentasi dari kelompok 3? Sudah. Baik. Dilanjut presentasi kelompok 4 sekaligus kelompok terakhir. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bahasa Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas S. Raffles sebagai wakil komisi dagang miliki Inggris di Calcutta, India. Selama masa pemerintahannya, Raffles sangat menekankan pada asas-asas liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Ya, begitulah. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Dari presentasi kelompok 4 kelompok ini tadi, adakah di sini yang menangkap perbedaan dari pola yang diterapkan oleh keempat negara ini tadi? Saya tadi menangkap dari presentasi kelompok 4 itu bangsa Inggris itu menerapkan sistem liberal atau sistem kebebasan. Itu biasanya kalau bangsa Inggris ya anak-anak ya, mereka itu memang menghargai yang namanya kebebasan. Jadi mereka itu misal mereka itu tetap menjajah, tapi mereka itu tetap memberi kebebasan kepada warga yang dijajahnya itu untuk dapat memperoleh pendidikan seperti itu. Ada hal-hal yang tidak mereka langgar seperti itu. Nah, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Itu ada Belanda, Spanyol, dan apa tadi? Portugis. Itu kan tujuannya itu datang ke sini itu hanya untuk mencari rempah-rempah dan sebagainya. Untuk bahasa Jawanya ngeruk bondo seperti itu. Kalau misalnya Inggris itu agak sedikit berbeda. Apa perbedaannya itu tadi? Mereka masih menghargai yang namanya peri kemanusiaan atau yang namanya kebebasan. Yang perlu Ibu tekankan ke kalian bahwa memang di dunia ini banyak ada perbedaan seperti itu kan. Misalnya saya dengan kalian kan berbeda secara wajah, secara gaya bahasa, pembawaan. Namun kita harus tetap menghargai yang namanya perbedaan seperti itu. Nah, tadi sudah ada presentasi kalian kan, sudah presentasi semua. Sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mas Septa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh kebutuhan akan rempah-rempah, diawali oleh bangsa Portugis, dilanjutkan Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke, ya. Tadi kita kan sudah belajar mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada bangsa apa saja? Ada bangsa Portugis. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Ada bangsa Spanyol. Yang ketiga ada bangsa Belanda. Yang keempat ada bangsa Inggris. Di kehidupan sekarang ini, 4 negara ini tadi, untuk Mas Septa terutama yang suka sepak bola, ini kan negara-negara dengan timnas yang baik kan. Ada Belanda, ada Inggris, ada Spanyol, dan ada Portugis. Tapi dulunya mereka itu melakukan penjajahan ke negara kita. Itu karena apa? Mereka mencari rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu mereka butuhkan untuk apa? Untuk menjadi bumbu-bumbu masakan yang dapat menghangatkan badan mereka ketika musim dingin. Di Eropa itu ya anak-anak ya, tidak seperti di negara kita yang matahari
saja kalau di Eropa? Musim dingin, ada musim panas, musim gugur, sama musim semi. Jadi ketika musim dingin, mereka itu kan butuh suatu hal yang dapat mereka gunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Seperti itu. Jadi mereka melakukan pelayaran samudra untuk mencari rempah-rempah. Itu satu kali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Maksudnya seperti apa? Selain mereka mencari rempah-rempah, nanti rempah-rempah kan bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Selain itu rempah-rempahnya bisa mereka jual di pasaran Eropa dengan harga yang sangat tinggi dan bisa menambah kekayaan dari negara mereka. Seperti itu. Baiklah, apakah pembelajaran pada siang hari ini jelas untuk kalian? Jelas. Terima kasih. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu mohon dipelajari tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia. Nanti materinya akan Ibu share di Google Classroom ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pembelajaran Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.